العابدين مدى السنين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرض وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله يحب أن يقرأ هذا القرآن كما أنزل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: المهير بالقرآن ما سفرت الكرام بررة. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji besertakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama menimbah ilmu sampai detik ini. Allah berikan selalu kesehatan kepada kita sekalian. Semoga dengan wasilah tersebut memudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat bersertakan salam tak lupa kita akan selalu junjungkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para ulama, tabi'in, dan mudah-mudahan salam tersebut akan selalu tersampaikan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Duduknya Hamzah di sini ya, bukan berarti Hamzah yang paling fasih atau yang paling berilmu daripada teman-teman sekalian, hanya saja dalam rangka watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Untuk itu di sini Hamzah akan sedikit membahas mengenai tentang hukum tajwid ya, berdasarkan tugas daripada mata kuliah kita baca tulis Al-Qur'an yang dipimpin langsung oleh Ustazuna Ahmad Said Matondang hafizallahu taala. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan dan menjaga beliau selalu. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan minggu lalu atau Senin kemarin ya, kita sudah sama-sama membahas tentang gunnah, hukum mim mati dan hukum nun mati dan tanwin. Pada kesempatan kali ini Hamzah ingin sedikit mengulas kembali ya, tentang apa itu gunnah, hukum mim mati dan juga hukum nun mati dan tanwin. Langsung saja, gunnah merupakan sifat ya. Di dalam ilmu tajwid dinamakan sifat mustahaq, sifat yang sewaktu-waktu muncul ya, atau yang sewaktu-waktu ada, tidak selalu ada ya. Karena mengapa? Karena sifat gunnah ya, hanya ada di beberapa huruf saja, bahkan hanya 2 huruf yang mewakili sifat tersebut ya. Karena gunnah berasal dari rongga hidung atau biasa disebut dalam istilah tajwid al-khayshum ya. Tempat keluarnya dari al-khayshum, rongga hidung. Dan huruf yang keluar dari rongga hidung hanya mim dan nun ya. Maka apabila ada mim dan nun yang bertasydid atau mati, pasti ada gunnahnya ya. Pasti ada suara dengungnya ya. Maka ciri dari gunnah apa? Dengung atau sengau ya. Suara sengau ya, suara yang bindeng ya. Suara yang kalau berbicara hidung suaranya. Nah, cara membacanya ya, para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan 2 ketukan atau 3 ketukan ya. Ada yang mengatakan 2 sampai 3 harokat ya. Tapi insyaallah semuanya bisa diambil ya pendapatnya. Kita lanjut kepada contoh daripada gunnah ya. Yang di dalam PPT ini di halaman ketiga
terdapat dalam surat An-Naba ayat pertama, ayat kedua dan seterusnya ya di dalam surat An-Naba. Sekalipun ada ayat mutasyabihat, ayat yang mirip di dalam surat At-Takatsur juga ada. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Tapi kita membahas yang ada di PPT saja. Ini dalam PPT di contoh yang pertama berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amma yatasaalun. Mim tasydid. Maka ditasydidkan, maksudnya digunakan ya. Dikeluarkan suaranya dari rongga hidung ya. Wajib menggunakannya, menunaikan haknya, karena haknya termasuk daripada tuntunan belajar tajwid ya. Sebagaimana dalam kaidah istilah dalam ilmu tajwid, wastilahan ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a'itaihi haqqahu wa mustahaqqah. Mengeluarkan setiap huruf, ikhraju kulli harfin min makhrajihi, dari tempat keluarnya, ma'a'itaihi, bersamanya dengan haqqahu wa mustahaqqah, haknya dan juga mustahaknya. Ya, tadi bahwasanya kita sudah tahu bahwasanya gunnah termasuk dari mustahak ya, sifat mustahak. Sifat yang terkadang muncul, terkadang timbul, seperti itu. Contoh yang kedua ya. Anin naba'il 'azim. Ya. Ada nun tasydid, maka digunakan. ثم كلا سوف تعلمون ya. ثم كلا سوف تعلمون ya. Selanjutnya وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا. Insyaallah sahal ya, insyaallah mudah ya. Kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya. Kita masuk ke hukum nun mati dan tanwin yang terdapat di PPT ini. Pertama ada idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham artinya melebur. Gunnah ya gunnah, ya tadi sifat gunnah. Bi gunnah maksudnya dengan gunnah, melebur dengan gunnah atau masuk dengan gunnah ya. Maka apabila ditemukan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, apa saja hurufnya? Ada 4. Nun, waw, mim, ya, atau bisa disingkat biar gampang, yanmu, yanmu, ya. Ada 4 huruf. Maka apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan 4 huruf tersebut, ya, maka dibaca dengan gunnah, dimasukkan dengan gunnah atau dileburkan dengan gunnah, ya. Maka contohnya seperti apa, ya? Di dalam PPT ini di halaman kelima, ya. Dalam surat An-Naba juga, ya. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ya. Jauh harus dengan dengung, tidak boleh dari mulut. Jauh ya, seperti itu dari hidung. Selanjutnya ya, masih di dalam surat An-Naba, فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ya. Di situ ada nun mati ketemu dengan nun ya. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ, dengung ya, jelas ya, gunnah ya. Selanjutnya jazaan min rabbika 'ata'an hisaba. Di sini ada fathatain bertemu dengan mim. Jazaan maka ditahan dulu ya, jangan terburu-buru. Jazaan min Jazaan min rabbika 'ata'an hisaba ya. Nah, di ayat terakhir dalam surat An-Naba juga ada beberapa idgham bi gunnah ya.
uh, hanya ada satu ya, afwan. Di dalam contoh yang lain, inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzur qariban ya, maka itu digunakan yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ya, itu nanti di pembahasan ikhfa ada 2 contoh di dalam ayat ini ya. Nanti di selanjutnya. Maka kita masuk ke ikhfa ya. Sekarang kita masuk ke hukum ikhfa. Hampir sama, di mana nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa ya. Maka makna dari ikhfa adalah samar. Maka ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ikhfa, maka samar. Maksud samar bagaimana? Samar ke huruf yang ditemukannya. Contoh nun mati ketemu ko, berarti samar ke ko. Ancang-ancang mulut kita sudah ingin mengucapkan ko. Jadi walaupun masih dalam dengung, tapi sudah mendengungkan huruf yang akan dibaca. Nah, maka kita pelajari dulu apa hurufnya. Ta, sa, jim, dal, za, zai, sa, sin ya, shin, so, sod ya, dot, to, zo, fa, qaf, ka ya, itu huruf-huruf ikhfa. Insyaallah mudah ya. Nah, maka kita akan contohkan sekarang ya. Dan ini berlaku di mana sifat al-isti'ala, sifat haq, dan juga sifat mustahaq dan juga sifat istifal, maksudnya di dalam sifat haq ada 2 sifat ini ya. Sifat yang berlawanan yang mempunyai lawan ya. Maka di dalam tajwid ada dua jenis sifat huruf. Ada yang mempunyai lawan dan ada yang tidak mempunyai lawan atau sendiri saja ya. Sifat yang tidak mempunyai lawan. Kalau yang mempunyai lawan ini contohnya isti'la dan istifal. Isti'la artinya terangkat, istifal artinya menurun. Apa yang terangkat? Lidah ya, lidah pangkal bagian belakang, sedangkan yang menurun ya lidah yang menurun, seperti itu. Maka yang di sini di dalam ikhfa ini yang termasuk dari huruf isti'la, sifat isti'la ada so, ada do, ada to, ada zo, ada qaf. Nah ini wajib, bukan wajib ya, maksudnya dianjurkan ya, untuk menebalkan ikhfanya ya. Sebagaimana contoh nanti kita akan bahas ya di dalam contoh yang pertama dulu. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Maka selain huruf isti'la ya, dia masuk istifal. Huruf isti'la ada berapa? Ada 7 ya. Boleh dicatat teman-teman, ada 7. Kha, sa, ba, gha, ta, qa, za. Ya, atau disingkat khussa, ba, tin, qidh. Toin ya, toin, qidh ya. Toin itu ta ya. Khussa, kha, sa, ba sama gha, ba, tin, toin itu ta ya. Qidh, qa sama za ya. Nah, itu ada 7. Maka selain 7 huruf ini masuk ke istifal, maka dia ditipiskan ketika ikhfanya. Nah ini sab'an shidada. Nanti kita contohkan bagaimana dia bertemu dengan huruf isti'la ya. Ketika bertemu dengan sifat isti'la. Selanjutnya di dalam contoh yang kedua, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan dia masuk bertemu dengan huruf yang memiliki sifat istifal lagi, maka dia tipis, ikhfanya tidak terlalu tebal ya. Selanjutnya nah ketemu fa ini karena diancang-ancang samar ingin mengucapkan fa seperti ini fa, maka diancang-ancangnya seperti itu. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, seperti itu ya. Nah kita lanjut di contoh yang selanjutnya, wa ka'san dihaqa, wa ka'san dihaqa, ketemu dengan dal ya. Nah selanjutnya, zalikal yawmul haqqu faman syaa'a
wattakhadha ila rabbih ma'aba. Nah, di dalam ini ketemu dengan sya ya, masih yang seperti yang pertama tadi. Faman sya, tidak ditebalkan ya. Nah, ini yang terakhir di dalam ayat terakhir juga di dalam An-Naba ya, surat An-Naba. Inna anzarnakum azaban. Nah, atau min qabl, ada dalam surat banyak ya, min qabl, bukan min qabl ya. Yang Hamzah pelajari dari Syekh Hamzah ya, bahwasanya ditebalkan ikhfanya ya. Maka ini juga anjuran daripada ulama tajwid ya, menebalkan ikhfa ketika bertemu dengan huruf yang memiliki sifat isti'la. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzur, karena dha masuk ke dari isti'la ya. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Seperti itu dan seterusnya. Nah, kita akan masuk ke hukum iqlab ya. Iqlab masih dalam hukum nun mati dan tanwin ya. Apabila huruf nun mati ya bertemu dengan apabila huruf nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf iqlab, maka huruf iqlab sangat banyak ya. Saking banyaknya hanya ada satu, teman-teman, yaitu huruf ba ya. Huruf ba di dalam nun mati dan tanwin dia termasuk iqlab ya. Maka gampang ya insyaallah iqlab. Nah, di sini juga ada dua pendapat di bagaimana cara membacakan iqlab ya. Ada yang menyerupai mim sepenuhnya, ada yang setengah mim dan setengah nun, jadi kayak ikhfa. Nah, ini pendapat dari ya seperti yang di PPT bilang ya, dikatakan di PPT ini pendapat di antara Imam Al-Jamzuri ya, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di dalam matannya Tuhfatul Atfal ya. Dan di dalam nazamnya tadi dijelaskan juga yang artinya tadi bahwasanya ada iqlab yang menyerupai di tengah-tengah, dia menyerupai mim dan nun. Nanti kita akan contohkan ya. Jadi yang lebih gampang insyaallah ahsannya pakai yang menyerupai mim sepenuhnya. Pakailah yang menyerupai mim sepenuhnya karena lebih mudah insyaallah. Nah, contoh yang pertama di dalam iqlab ini kiramin bararah. Nah, ini menyerupai mim sepenuhnya. Kalau yang pendapat Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya, di dalam nazam Tuhfatul Atfal ya, beliau mengatakan mencontohkannya seperti ini. Kiramin bararah. Nah, seperti itu. Hamzah akan contohkan yang pertama menyerupai mim sepenuhnya, yang kedua pendapat Syekh Sulaiman Al-Jamzuri tadi ya. فأنبتنا فيها حبا وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد إذ انبعث أشقاها Nah, insyaallah mudah ya. Kita masuk ke hukum mim mati ya. Pertama ada ikhfa syafawi ya. Yang kedua ada idgham mislain atau idgham mimi yang biasa terkenalnya. Dan satu lagi sebenarnya kalau boleh ditambahkan ada izhar syafawi ya. Nah, jadi ada 3 hukum di dalam mim mati insyaallah. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu apa itu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ya, ikhfa artinya apa tadi? Samar ya. Maka ini berlaku hanya ketika mim mati bertemu dengan ba. Dia hampir mirip dengan iqlab, tapi ini dia ada di hukum mim ya. Pengucapannya menyerupai, samar menyerupai berarti ikhfa ya, berarti samar ke huruf mim ya. Samarnya mengucapkannya ke huruf mim karena dia masuk daripada hukum mim ya. Kita akan contohkan, ini mudah insyaallah sahal. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ
بمجنون ترميهم بحجارة من سجيل. Ya. Nah, kita masuk ke hukum idgham mithlain ya. Idgham mithlain apabila jadi di mim ini seperti mudah teman-teman. Ketika mim ketemu mim, maka idgham mimi, ketika mim ketemu ba ikhfa syafawi. Nah, selain huruf mim dan ba, ketika mim ketemu dengan selain huruf mim dan ba, maka dia jelas, maka disebut dengan izhar syafawi. Jelas dibaca ya, seperti di ayat pertama Al-Fatihah. Alhamdu, mim mati ketemu dal, maka dia tidak alhamdu, tetapi alhamdulillah. Nah, ini berlaku untuk semua huruf kecuali mim dan ba. Jelas. Jadi, berarti huruf yang selain mim dan ba dibaca jelas ya, teman-teman, seperti itu. Contohnya, ya, kita langsung contohnya saja. Wallahu min waraihim muhit. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Innaha alaihim muqsadah. Nah, ini gunnah semuanya ditahan saja ya teman-teman ya, insyaallah mudah. Nah, itu tadi ya teman-teman, ringkasnya bahwasanya kita tadi membahas gunnah, nun mati dan tanwin serta hukum mim. Mungkin itu saja teman-teman pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. As-swabu minallah wal khata'u minni wa minasyaitan. Yang benar datangnya hanya dari Allah, yang salah dari kebodohan Hamzah dan dari syaitan. Mudah-mudahan Hamzah sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Syukran ala ihtimamikum. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.